warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faradila. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai berbagai macam ungkapan tradisional dalam masyarakat Jawa. Jadi, saya akan menjelaskan tentang berbagai macam ungkapan tradisional dalam masyarakat Jawa serta makna yang terkandung dalam ungkapan tersebut. Mari kita simak videonya. Yang pertama adalah sapikul sak gendongan. Kata sapikul sak gendongan berarti satu pikul dan satu gendongan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian warisan 2 atau sapikul berbanding 1 atau sak gendongan dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki memikul, ia membawa 2 keranjang dalam pikulannya, yakni 1 keranjang di depan dan 1 keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa keranjang yang ia letakkan di punggungnya atau yang biasa disebut digendong. Bagi orang yang berpegang pada asas sak pikul sak gendongan, dalam membagi harta warisan, adanya pembedaan proporsi jumlah harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Dalam pandangan masyarakat Jawa, laki-laki dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan perempuan. Ketika hendak menikah, anak laki-laki harus mempersiapkan diri untuk melamar, memberikan mas kawin, dan selanjutnya bekerja untuk menghidupi keluarganya kelak. Sementara anak perempuan hanya menunggu dilamar, diberi mas kawin, dan mendapatkan nafkah lahiriah dari suaminya kelak. Namun, banyak masyarakat yang menganggap ungkapan ini tidak adil, karena seharusnya antara laki-laki dan perempuan mendapatkan warisan yang sama besarnya. Namun, tidak untuk masyarakat Jawa, karena mereka itu menganggap bahwa laki-laki memikul beban lebih berat dibandingkan wanita dan memikul tanggung jawab yang lebih besar. Yang kedua adalah nabok nyilih tangan. Kata nabok nyilih tangan ini berarti mempunyai niat jahat untuk mencelakakan orang lain, namun seolah-olah orang lain yang melakukannya, tanpa adanya niatan untuk bertanggung jawab dan malah menyalahkan orang lain. Dalam era saat ini, nabok nyilih tangan ini masih banyak atau sering terjadi di media sosial, seperti hoax, berita bohong, ujaran kebencian yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu dengan meminjam tangan atau nama orang lain dan menggunakannya di media sosial tersebut. Yang ketiga adalah sopo sing nandur, sing bakal ngunduh. Siapa yang menabur, maka dialah yang akan menuai. Jika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka di kemudian hari kita pun akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Demikian sebaliknya, entah itu dari mana datangnya, atau bagaimanapun caranya, atau kata lainnya disebut karma. Orang yang memahami hukum karma pasti akan menjaga perbuatannya, baik melalui pikiran, ucapan, maupun jasmani. Orang akan memahami bahwa segala sesuatu muncul karena sebab dan akibat. Siapapun yang menciptakan sebabnya, maka ia akan menerima akibatnya. Dengan begitu, ia juga akan mudah menerima segala sesuatu yang terjadi padanya. Karena pada dasarnya apa yang terjadi tidak terlepas dari apa yang ia sebabkan. Sayangnya, pengertian karma di Indonesia banyak disalahartikan sehingga menimbulkan pengertian yang seram. Kejadian-kejadian yang negatif dibilang karma. Dan banyak orang yang menyatakan bahwa karma merupakan kutukan. Sebenarnya itu tidak benar. Karena karma sesungguhnya berarti perbuatan, bisa perbuatan baik dan bisa perbuatan buruk. Jadi, karma ini tidak boleh diartikan sebagai hal yang negatif. Segala bentuk perbuatan yang didasari niat atau kehendak disebut karma, dan ini akan menghasilkan akibat di kemudian hari. Yang keempat adalah anak polah, bapak kepradah. Semua yang dilakukan oleh anak, pasti orang tua yang akan menanggungnya. Sekecil atau sebesar apapun masalahnya, tetap orang tua yang akan menanggung. Seperti kata pepatah, buah apel jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Mengapa?
Karena semua kebiasaan anak biasanya meniru kebiasaan dari orang tuanya. Jadi, saat anak berulah, orang tua tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada anak. Bisa saja anak tersebut meniru kelakuan orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak mengajarinya secara langsung. Dan yang terakhir adalah mburu uceng kelangan delek. Sebuah saloka Jawa, mburu uceng kelangan delek. Uceng itu sejenis ikan air tawar yang kecil-kecil yang biasanya hidup di parit atau air yang sedikit. Sedangkan delek adalah ikan gabus. Jadi, banyak orang yang mengejar sesuatu yang kecil tetapi kehilangan yang lebih besar. Menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki, namun bukan memilikinya, malah kehilangan yang lebih besar dari apa yang diincar. Seperti apa yang diceritakan pada kisah Ki Alit yang hendak dibegal, namun malah mendapatkan barang yang lebih besar dari pembegalnya. Pembegal yang mengincar barang milik Ki Alit malah kehilangan barangnya sendiri yang lebih banyak dari milik Ki Alit. Jadi, kita harus bersikap apa adanya dan mensyukuri segala sesuatu yang telah kita miliki. Mungkin itu saja sedikit informasi mengenai macam-macam ungkapan tradisional dalam masyarakat Jawa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen video ini. Saya Nur Faradila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.